Até pedir que enquanto tiver gemendo eu continuo massacre. Enquanto tiver gemendo eu continuo massacre. Tuhan memarahi Israel bukan karena penyembahan berhala. Tuhan memarahi Israel karena mereka tidak menghormati pernikahan. Pernikahan sesuatu yang serius. Keluarga itu penting. Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Jadi jelas kenapa keluarga itu penting buat Tuhan. Karena dalam konsep Tuhan, keluarga adalah tempat kudus yang dikasih Tuhan. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segala keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menghancurkan rumah tangga, mengkhianati rumah tangga, urusannya sama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya nggak mau urusan sama Tuhan. Karena di hadapan Tuhan, pernikahan adalah apa? Tempat kudus yang dikasih Tuhan. Siapapun yang berjuang untuk menjaga rumah tangganya bahagia, siapapun yang berjuang untuk membawa suasana rumahnya indah dekat dengan Tuhan, orang itu diberkati. Makanya Alkitab bilang, jeripayahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Engkau boleh menabur dengan air mata, engkau akan menuai dengan sorak-sorai yang sujud berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kesatuan dan persatuan tidak selamanya harus membangun sebuah wadah, namun menyadari kita satu tubuh yang terdiri dari berbagai anggota yang terus harus apa? Bekerja sama, terus harus saling mengerti. Makanya selalu saya bilang, sendiri lebih gampang, tapi bersama-sama hasilnya lebih dahsyat. Biarlah kita jadi men and women of peace. Stop jadi orang yang saling menyerang hanya supaya kelihatan, wow saya berani, saya hebat. Berani bukan menyerang orang. Berani justru bisa menerima orang lain dengan segala keadaan kekurangannya. Yesus lihat kekurangan dan merangkul. Yesus melihat wanita yang tertangkap berbuat zina, diseret. Semua orang bilang, menurut hukum Musa dia dilempar batu sampai mati. Semua cari kesalahannya, semua cari kesalahan. Yesus bilang apa? Kalau ada yang tidak berdosa, lempar wanita ini duluan. Hei, saya mau tanya, saudara yang suka kritik gereja, saudara yang suka kritik pendeta, lu udah paling sempurna. Kadang-kala engkau sedang mau menutupi kekuranganmu dengan menyerang orang lain supaya kelihatan lu hebat. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, Tuhan mencari kerendahan hati. Alkitab bilang, hati yang hancur tidak kau pandang hina. Biarlah kita berkata, Tuhan, biar hati saya hati yang bersih, hati saya hati yang fokus pada jiwa-jiwa, bukan nyerang orang, tapi selalu membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Haleluya. Karena itu Yesus sanggup. Apapun pergumulanmu, Yesus sanggup. Memasuki 2020, orang boleh ngomong apa, engkau cuma modal satu kalimat ini, Yesus sanggup. Orang fitnah saudara bilang Yesus sanggup. Orang tekan saudara bilang Yesus sanggup. Orang curangi saudara bilang Yesus sanggup. Orang celakakan saudara, percaya Yesus sanggup merubah kutuk menjadi berkat yang berkelimpahan. Yang setuju katakan amin. Allah saya adalah Allah yang ahli dalam melakukan perkara-perkara dahsyat. Kita gampang sekali ngeluh dan bilang, aduh musuh saya besar pendeta, aduh masalah saya besar pendeta, aduh tantangan saya besar. Setiap kali engkau ngomong itu, ingat muka saya nih, engkau menghina Tuhan. Kalau saudara menatap saya dan berkata, pendeta ada persoalan besar yang saya sedang hadapi, ada mimpi besar yang sedang saya harapkan, ada hal dahsyat yang sedang saya nantikan dalam hidup saya mau bilang, kau tidak salah alamat, karena Yesus adalah alamat yang tepat untuk melakukan hal-hal yang dahsyat. Yang setuju katakan amin. Bagaimana momentum Natal tahun ini menjadi momentum damai sejahtera jika kita menyambut Natal sebagai momentum pertobatan? Kalau momentum Natal tidak bisa membawa pertobatan dalam diri kita, kapan kita mau bertobat? Waktu masuk ICU? Kayaknya sekarang kalau udah nggak lagi, itu mah bukan bertobat, itu mah memang udah habis. Jangan tunggu penjara menjadi saat engkau bertobat. Jangan tunggu rumah disita bank dulu baru saatnya engkau bertobat. Jangan tunggu semua hancur-hancuran dulu baru engkau bertobat. Tapi ketika kita merayakan Natal, biarlah hari ini kita berkata, Tuhan, aku serahkan hidupku. Aku pacaran sama orang tidak seiman, aku bertobat, aku tinggalkan cara hidup yang salah ini. Tuhan, aku lakukan hubungan seks sebelum nikah, aku tinggalkan persis di hari Natal ini. Karena aku tidak mau jadi orang munafik merayakan Natal tapi tetap hidup dalam dosa. Natal harus menjadi momentum pertobatan, di mana aku berkata, sekarang aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Modal pelayan Tuhan bukan karunianya. Modal pelayan Tuhanlah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ada banyak orang yang pelayanannya karunianya luar biasa, tapi kalau hidupnya nggak berkenan kepada Tuhan, percaya saya pasti nggak lama. Tapi sebaliknya, ada orang-orang biasa yang khotbahnya juga biasa, yang karunianya juga biasa,
Tapi ketika hidupnya berkenan kepada Tuhan, ada saja cara Tuhan untuk mengangkat dan menyatakan kemuliaannya. Engkau suami kah, engkau istri kah, engkau anak-anak muda kah, selama hidupmu berkenan kepada Tuhan, badai apapun kau lewati dan kau lihat kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Jangan jadi pelayan Tuhan yang cengeng, yang mengharapkan untuk tidak ada masalah. Masalah kita mungkin lebih besar, tapi selama hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita tetap santai. Dan kita terus melihat tuayan-tuayan luar biasa Tuhan sediakan dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan dalam dia. Setelah Yudas pergi. Saya khawatir kita masih di gereja, tapi roh Yudas belum pergi dari hidup kita. Artinya apa? Orang yang masih di gereja tapi berzina, itu namanya ada roh Yudas dalam hidupnya. Orang yang masih di gereja senangnya ngomongin pendeta, senangnya mengadu domba satu sama lainnya, senangnya membuat kubu-kubu dalam pelayanan. Tahu gak, sini kan begini-begini. Roh Yudas harus kita tolak dalam nama Yesus. Yudas saja waktu dia sadar bahwa apa yang dia buat sesuatu yang tidak betul, sesuatu yang menghancurkan, akhirnya dia stres dan dia gantung diri. Dia sadar, dia hanya menyesali diri dan tidak kembali kepada jalan Tuhan. Biarlah setiap kita menyadari di dalam diri saya harus keluar roh-roh Yudas-Yudas ini. Jangan sampai saya ada di gereja tapi roh Yudas masih menguasai saya. Roh-roh Yudas dalam pelayanan, roh-roh Yudas dalam keluarga, roh-roh Yudas dalam gereja, roh-roh Yudas dalam keseharian kita harus keluar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya di tengah-tengah kota Jakarta, dan kota ini lagi sedikit bingung karena apa? Karena soal corona, di mana-mana orang sedang panik. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ingatkan kita, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang mengamuk di waktu petang, bahkan terhadap penyakit menular yang datang di waktu malam. Alkitab ingatkan kepada kita, aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, menghadapi corona, yang pertama jangan panik, yang kedua tetap jaga kesehatan, yang ketiga tetap berdoa dan andalkan Tuhan, dan yang keempat, jangan biarkan imun sistem kita turun hanya karena ketakutan kita, kekhawatiran kita. Dan selanjutnya kelima, jangan panik, jangan jarah barang-barang di supermarket, tetapi tetap bersatu, tetap berdoa, karena kita tahu ada Tuhan yang hebat yang akan menjaga kita dari segala malapetaka, dari segala kecelakaan dan mara bahaya. Karena Alkitab berkata bahwa malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Ada Tuhan yang menjaga kita dari corona. Haleluya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena roh Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Apa itu kekristenan? Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara. Makanya Alkitab bilang, jangan kamu saling menghakimi, jangan kamu saling menyakiti. Bahkan Alkitab berkata, jangan kamu berkata kafir kepada saudaramu. Sebab kalau kau berkata kafir, maka engkau harus menghadap tata pengadilan. Ketika setiap orang percaya mengerti posisi ini, saya percaya hidup kita jadi berkat yang besar. Coba lihat. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Orang lagi susah jangan diomongin. Orang lagi gagal jangan difitnah. Itu karena dosa sih nggak benar sih dia. Kadang-kala kita orang Kristen, kalau saya bilang sadis, saudara. Merawat orang remuk hati untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan, yang tertawan, yang terbelenggu, yang terjajah. Kita beritahu masih ada pengharapan dalam kasih karunia Kristus. Mungkin kau dipenjara oleh hawa nafsu duniawi, mungkin kau dipenjara oleh iri, mungkin kau dipenjara oleh dendam. Izinkan saya mengingatkan buat saudara dalam Kristus, biarlah kita dilepas dari segala penjara-penjara yang membelenggu kita. Kalau saudara ditinggalkan oleh seseorang, saudara harus bersyukur. Karena bukan saudara yang rugi, dia yang rugi. Saudara cuma kehilangan orang yang tidak mencintai saudara. Sementara dia kehilangan orang yang mencintai dia dengan sesungguh-sungguhnya. Kita pada dasarnya tidak ingin disebut bodoh. Namun seringkali tanpa kita sadari, kita seringkali melakukan tindakan-tindakan yang bodoh. Kapan seorang saya sebut bodoh? Jika kita hidup tidak teratur. Alkitab bilang, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kalau kita sibuknya ngomongin orang, kita sibuk membalas yang jahat dengan yang jahat, kita iri, kita bersaing dengan orang, saya beri nama hidup kita tidak teratur. Apa itu hidup yang teratur? Alkitab bilang kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kamu diberkati. Kamu tidak akan turun tapi naik. Tidak menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Pastikan hari-hari hidup kita menjadi pelaku firman. Pastikan hari-hari hidup kita menjadi orang yang memberkati orang lain. Pastikan hari-hari hidup kita tidak menyusahkan, merugikan orang, dan tidak membuat orang lain sengsara dan tertekan. Pastikan hidup kita dimanapun kita berada, kita berusaha berbuat baik kepada banyak orang. Itu yang saya beri nama hidup teratur. Dan pastikan apapun yang terjadi, jadi orang yang rajin. Jangan jadi orang yang cepat putus asa dan menyerah, tapi jadi orang yang tetap percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah buat hidup kita. Yang setuju katakan amin.
Mengapa kita perlu iman dan pengharapan? Ada banyak orang bilang, ya yang penting saya butuh Yesus. Betul. Bahkan saya berani katakan, engkau yang selama ini menghujat Kristus, engkau pun butuh Kristus. Engkau boleh menghina Kristus, engkau boleh menghina kekristenan, tapi hari ini saya mau bilang, siapapun saudara, engkau butuh Kristus, engkau butuh Yesus. Sebab tanpa Yesus tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Tanpa Yesus tidak ada seorang pun dapat diselamatkan. Tanpa Yesus tidak ada seorang pun dapat menerima pengampunan dosa. Tapi kadang-kala meskipun saya sudah percaya Yesus, ada banyak hal yang berubah. Terjadi hal-hal yang menyakitkan, yang aneh-aneh terjadi dalam hidup saya. Pertanyaannya, saya masih punya iman nggak? Saya masih punya pengharapan nggak? Kalau saya punya iman, saya punya semangat, saya punya pengharapan, saya akan berdiri tegak dan berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Betul hari ini saya menghadapi badai, betul hari ini saya menghadapi angin ribut, betul saya menghadapi masa-masa yang sukar, tapi harinya akan tiba, Roh Kristus alam hidup saya yang akan memberikan kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan amin.